Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mind mapping tentang 7 sumber inovasi dari Peter Drucker. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini kami beranggotakan 4 orang, aslinya 5 orang, yang satunya masih di Mekah. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Hilmi Firnanda dengan NIM 549, kemudian ada kemudian ada Ahmad Irfan 537, kemudian ada Putri Febrika dengan NIM 554, kemudian ada Farel dengan NIM 560, kemudian ada Diva Rizky dengan NIM 562. Jadi 7 sumber inovasi yang pertama di sini ada kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga mungkin menjadi sumber peluang inovasi yang memberikan peluang paling besar dan terkecil resikonya dalam sebuah perusahaan. Karena pada saat kita membuat bisnis bisa saja terjadi sesuatu. Lalu yang kedua, sumber inovasi keganjilan. Di mana keganjilan ini adalah hal yang tidak sewajarnya dilakukan atau aneh dan mengganjal pada suatu hal yang dimana suatu perkara ini bisa dilakukan dengan cara yang lain atau cara yang lebih lazim. Lalu yang ketiga, kebutuhan proses. Seperti kita yang awalnya membuka usaha dan belum ada peminat, lalu sekarang sudah banyak peminat, bahkan bisa sampai mancanegara. Itu pasti ada proses yang panjang seperti membangun kepercayaan pelanggan dan membranding produk kita serta menjaga kualitasnya. Kemudian yang keempat ada perubahan industri dan pasar. Perubahan industri dan pasar ini menciptakan perubahan dan peluang bisnis yang baru. Karena dengan berkembangnya internet, sehingga banyak pelaku bisnis yang sadar untuk memanfaatkan internet tersebut dalam proses berbisnis. Kemudian yang kelima ada perubahan demografi. Demografi di sini adalah hal yang paling dapat diandalkan dalam inovasi berbisnis, dikarenakan demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah akan terbentuknya pasar. Oke, yang keenam adalah perubahan persepsi, yaitu perbedaan pemikiran seseorang ataupun 2 orang tentang suatu hal untuk menghadapi masalah yang sama. Seperti contoh, misalnya 2 orang menemukan suatu hal yang sama, mereka berpikiran bahwa hal itu berbeda, merupakan suatu hal yang berbeda, tapi nyatanya itu hal yang sama. Yang ketujuh adalah pengetahuan baru. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan teknologi semakin besar, sehingga kita bisa mendapatkan hal baru yang bisa berkembang dan inovasi selanjutnya. Nah, untuk korelasi dan contoh dari 7 sumber inovasi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Irfan Indreja yang sekarang tidak bisa mengikuti bersama kami, yang sekarang sedang umroh di Mekah. Nah, teman-teman kan udah dijelasin nih 7 sumber inovasi sama teman-teman dari kelompok 3. Sekarang saya mau memaparkan apa sih korelasi 7 sumber inovasi tersebut dengan ide bisnis yang sudah kami pilih sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah korelasi kejadian tidak terduga. Ide jasanya yaitu swab test, karena munculnya virus COVID-19 yang merupakan kejadian tidak terduga di tahun 2019 hingga tahun 2022. Lalu yang kedua adalah korelasi dengan pengetahuan baru dan perubahan industri atau pasar, yaitu yang awalnya hanya membuka jasa foto studio biasa, kemudian dikembangkan kembali menjadi inovasi baru, membuka hal baru dan membuka segmen baru seperti self photo studio ataupun 360 derajat foto dan slow motion, yang dimana hal itu sedang marak di kaula muda zaman sekarang. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang 7 sumber inovasi dari Peter Drucker. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.